Plus Flexi. Nggak worry tagihan bablas, bisa tambah kuota sesuai kebutuhan. Ya, Anda kembali di One on One pemirsa. Ini kita coba sedikit ya mengulik bagaimana kemudian kemampuan BRIN dengan berbagai teknologi informatika, teknologi sains yang kemudian dimiliki dalam hal analisis, Pak. Apa sih Pak kontribusi yang nyata yang bisa diberikan dalam hal penanggulangan bencana di wilayah Sumatera hingga Aceh? Iya, tadi yang pertama kan sudah saya sampaikan ya, kami punya tim reaksi cepat, analisis citra satelit ya, untuk membantu tanggap darurat maupun nanti mitigasi. Kemudian yang kedua, kami dari awal bencana juga ada kerjasama dengan Orari ya, dengan menggunakan satelit 82, di mana satelit 82 menjadi repeater dari radio komunikasi di darat, sehingga itu juga bisa membantu untuk komunikasi di sana. Kemudian nanti ke depan kami juga akan menerbangkan drone kita, drone alap-alap ya, sudah kita kirimkan sebenarnya, tapi memang karena drone kita itu memerlukan baterai yang besar sehingga tidak bisa diterbangkan melalui pesawat komersil, sehingga kami kirimkan melalui ekspedisi dan nanti akan kemudian disusul oleh oleh tim kami. Untuk drone ini berfungsi untuk apa? Kami ingin melihat dan memetakan area-area bencana ya untuk kepentingan mitigasi ke depan. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kepentingan kita selain kita melakukan tanggap darurat membantu BNPB, kita juga melakukan kajian mitigasi untuk kepentingan ke depan pasca bencana seperti apa gitu. Ya, tentu kita berharap bahwa pemulihan pasca bencana di wilayah Sumatera hingga Aceh ini bisa segera dilakukan, dan harapan kami besar juga kepada BRIN untuk bisa membantu ini, Pak Jeko. Ya, baik. Kami akan melakukan apapun yang kami mampu ya untuk bisa membantu ini. Amin, amin. Harapan kami juga bisa bersama dengan Task Force BRIN yang saat ini sedang bekerja. Tapi berbicara mengenai mitigasi, Pak, yang pernah juga diucapkan oleh BRIN bahwa bagaimana adanya ancaman Jakarta akan tenggelam. Ini sempat membuat banyak pihak panik, begitu kah? Betulkah faktanya demikian? Karena disampaikan katanya penurunan muka tanah di Jakarta sudah mengerikan begitu, bahkan mencapai 10 hingga 30 cm. Ini cukup ngeri loh, Pak. Bahkan membuat Pemprov Jakarta juga langsung sigap begitu ya, untuk kemudian melakukan berbagai penanganan. Betulkah demikian, semengerikan ini Jakarta akan tenggelam? Iya, riset tentang penurunan tanah di Jakarta itu kan sudah riset yang lama ya, artinya sebelumnya juga sudah banyak yang melakukan riset, dan kebetulan saja teknologinya semakin kesini semakin maju ya. Seperti yang saya lakukan kan, saya menggunakan data sintetik aperture radar ya, dengan menggunakan data satelit. Kami melakukan penurunan tanah, melakukan analisis penurunan tanah di Jakarta dan sebenarnya juga di Pantura dan tempat-tempat lain. Dan itu kita bisa melihat bahwa sebagian wilayah Jakarta memang mengalami penurunan, dan itu kita bisa jelas memetakannya. Nah, penurunan ini kan kenapa kemudian mengejutkan, kan karena tingkat penurunannya tidak biasa begitu kan. Anda bisa gambarkan seperti apa di Jakarta terutama ya? Iya, di Jakarta itu penurunan paling besar itu terjadi di daerah Jakarta Utara ya. Kemudian disusul oleh Jakarta Barat ya. Kemudian ada Jakarta Timur, dan paling kecil memang Jakarta Selatan ya. Dan di Jakarta Utara itu saat ini penurunan sekitar 9-10 cm lah per tahun ya. Wow. Dan sebenarnya itu bervariasi sih. Kita sebenarnya kalau kita lihat data aslinya ya, karena kalau kita melakukan analisis dengan data sintetik aperture radar, dengan data satelit, sekali melakukan scanning gitu ya, kira-kira itu areanya kan bisa mencapai 70 kali 70 km sekaligus kita ukur, dan bisa menghasilkan data sampai 300 ribuan titik virtual ya, dimana kalau titik itu kita kita dalami, kita lihat lebih jauh database-nya, kita akan bisa melihat series amblesannya itu mili demi mili gitu. Jadi bergeser 1 mili pun kita akan tahu. Dan itu memang cukup mengancam bagi Jakarta. Jakarta saya kira seperti saya sampaikan tadi, Jakarta Utara adalah daerah yang paling beresiko ya, karena posisinya di tepi laut, sedangkan daerah Jakarta Barat meskipun ada penurunan, tetapi posisinya kan di tengah, Mbak. Jadi tidak terlalu, artinya kita tidak terlalu khawatir kaitannya dengan air laut, tetapi memang
problemnya tentu kemudian daerah-daerah yang turun itu kan pada saat musim hujan ya akan menjadi daerah pusat dari genangan air kan. Semua air kan akan menuju ke arah yang lebih rendah. Betul, itu dia, karena ancaman ini terasa cukup nyata dan mengkhawatirkan bagi masyarakat, terutama di wilayah Jakarta Utara, karena kemarin kita lihat bersama tanggul Pantai Mutiara sudah rembes Pak, airnya menuju ke daratan mendekati pemukiman warga, bahkan juga banjirop yang semakin hari semakin nyata bagi mereka. Apa sih faktor utama bagi ancaman ini? Faktor utama kalau dari hasil riset ya, itu sebenarnya paling besar adalah pengambilan air tanah yang berlebihan ya. Kemudian yang kedua ada faktor kompaksi ya, kompaksi daratan ya, karena dia belum sempurna, karena mungkin masih tanah lunak ya, tanah karena muda. Jakarta Utara ini kan sempat asal muasalnya dari rawa begitu ya. Dulu kan itu daerah rawa, daerah muara ya. Kemudian di situ muncul daratan. Kemudian seperti biasa kan masyarakat kita kalau melihat daratan yang kosong kan, wah ini bisa ditinggalin nih gitu ya. Kemudian mungkin dibuat bangunan dan sebagainya menjadi permukiman, dan problemnya ya kemudian daratan itu akan ambles gitu. Betul kan juga kemudian faktor kondisi air di Jakarta yang memang kemudian sudah semakin mengkhawatirkan, Pak, itu juga menjadi faktor? Ya, Jakarta tentu saja beban terberat itu karena penduduknya sangat besar ya, sampai 10 juta lebih ya. Jadi itu juga tentu semua penduduk itu kan akan mengkonsumsi air ya, baik untuk air minum maupun kebutuhan sehari-hari ya. Penyerapan air tanah. Ya, dengan sendirinya. Kemudian kita tahu sendiri bahwa di Jakarta distribusi air air permukaan kan belum sempurna. Belum semua terairi oleh air permukaan. Sehingga mau tidak mau penduduk menggunakan air tanah ya untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga ke depan memang untuk Jakarta tentu perlu dipikirkan bagaimana supaya distribusi air permukaan itu bisa merata seluruh Jakarta, dan itu sebenarnya sudah menjadi program dari pemerintah Jakarta sampai tahun 2029 itu semua sudah terdistribusi kalau dari hasil diskusi kami selama ini. Nah, nanti kemudian pada saat semua sudah terdistribusi air tanah dengan merata, maka kemudian kita perlu melakukan namanya pembatasan pengambilan air tanah ya. Kalau perlu Jakarta itu kita tidak zero ya, kita tidak boleh mengambil air tanah bahkan 0 mililiter pun gitu ya. Wow. Harus benar-benar menggunakan air permukaan. Karena sudah mengkhawatirkan itu ya. Ya, karena itu tadi, karena pengambilan air tanah menjadi faktor utama penyebab amblesan. Beberapa hari yang lalu kami ingat betul Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sempat menyampaikan bagaimana progres pembangunan Giant Seawall yang digadang-gadang saat ini yang menjadi ranah dari Pemprov sudah dibangun secara bertahap selama beberapa waktu ke depan, dan kemudian masih tersisa sekitar 19 km lagi. Dan kita menjadi bertanya-tanya, seberapa penting sebenarnya pembangunan Giant Seawall ini kemudian akan menjadi penghambat atau bahkan penghalau ancaman Jakarta tenggelam? Ya, kita tentu tahu pada saat kemudian daratan tenggelam ya, daratan turun maksud saya ambles, tentu dia permukaannya dibandingkan dengan level air laut kan semakin menurun ya. Dengan sendirinya kalau tidak ada semacam pagar gitu ya, dia air lautnya kan akan masuk ke daratan. Nah, oleh karena itu memang kalau secara struktur ya, secara fisik itu bisa menjadi salah satu solusi ya, kita membangun pagar pantai misalnya atau coastal dike istilahnya. Kemudian ada juga kan wacana Giant Seawall misalnya, dulu kita sering mendengar ya. Itu bisa menjadi salah satu opsi, tetapi tentu itu bukan satu-satunya. Karena sebenarnya faktor penyebab utama adalah beban kota yang sudah tidak mampu. Jadi istilahnya kalau dalam ilmu lingkungan, daya dukung, daya tampung Jakarta itu sudah sangat berat menanggung kehidupan di atasnya gitu. Sehingga itu yang perlu diatur sedemikian rupa. Pembatasan air tanah dilakukan, semua menggunakan air permukaan gitu ya. Kemudian untuk daerah-daerah pantai, mangrove-nya dijaga gitu ya, karena kita tahu kalau ekosistem mangrove yang sehat itu dia bisa bahkan menaikkan level air tanah 5 cm per tahun, karena dia kan nanti akan sebagai media untuk menangkap sedimen-sedimen
yang ke muara, nanti akan ditangkap oleh si mangrove itu gitu. Dan fakta yang mengejutkan dari BRIN, akhir-akhir ini kami sempat membaca dan juga kami dapatkan dari Anda bahwa ternyata tidak hanya Jakarta, ada wilayah dan daerah-daerah lainnya di luar Jakarta, di Pulau Jawa ini yang bahkan tingkat penurunan muka tanahnya lebih parah daripada Jakarta. Sesaat lagi kami ulas untuk Anda di One on One.